Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumat berkah. Semoga kita selalu dalam bimbingan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah riwayah yang kita perlu petik hikmahnya. Yang bernama seorang ulama besar, Syekh Ibrahim bin Adham. Ketika di satu daerah beliau ditanya oleh seseorang, "Wahai Syekh, kenapa doa saya selalu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala?" Lalu Syekh Ibrahim bin Adham menjawab kepada seorang tersebut, "Karena doa seseorang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, penyebabnya ada 10. Tapi insyaallah saya akan menguraikan hanya beberapa saja berkaitan dengan doa tertolaknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau doa kita sudah ditolak oleh Allah, artinya hati kita sudah terkunci, sudah kotor. Yang pertama adalah, kata Syekh Ibrahim bin Adham, kita mengenal Allah tetapi tidak memenuhi hak-hak Allah atau kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita. Kita sadar betul sebagai manusia, Allah sudah memberikan beribu-ribu nikmat karunia-Nya kepada kita. Tapi lantas kita sering mengabaikan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik secara vertikal maupun secara horizontal, baik secara hubungan hablum minallah atau hablum minan nas. Lalu kata Syekh Ibrahim bin Adham, yang menjadi penutup atau terkuncinya hati kita dan ditolaknya doa seseorang, yang kedua adalah kita sering membaca Al-Quran, ayat-ayat suci Al-Quran atau kalam Allah, tetapi kita tidak mengamalkan isi kandungan Al-Quran tersebut. Terlebih Al-Quran hanya menjadi sebuah tontonan, pajangan di lemari, menjadi hiasan dan menjadi figuran. Ini yang menjadi penyebab doa kita sering ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, kita harus resapi betul ayat, makna, arti, asbabun nuzul, dan lalu kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu yang ketiga, penyebab doa sering ditolaknya oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh Ibrahim bin Adham, kita mengenal iblis laknatullah sebagai musuh manusia, tapi kita dekat dengan iblis tersebut. Artinya apa? Kita tahu sebuah larangan yang telah Allah turunkan, lalu kita masih menjalankan. Nah, ini adalah sebuah keinginan iblis untuk menjerumuskan anak Adam sehingga nanti di dalam neraka menjadi temannya iblis. Summa na'udzubillahi min dzalik. Lalu yang keempat, kata Syekh Ibrahim bin Adham, ketika doa kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bagaimana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang mulia, yang suci. Tapi kita tidak berselawat kepada baginda Rasulullah, bahkan tidak mengikuti langkah-langkah sunnah yang telah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengaku sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka patut selayaknya kita mengikuti langkah atau sunnah-sunnah beliau yang akan menjadi penolong kita nanti di yaumil qiyamah dan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, beberapa persoalan ketika doa seseorang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala karena ada penyebabnya yang 10. Tapi uraian singkat ini saya hanya bisa berikan beberapa. Mudah-mudahan di lain kesempatan saya akan bisa meneruskan kelanjutan penyebab ketika doa seseorang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam Jumat berkah.
Semoga Allah selalu memberikan hidayah kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.